Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi tugas besar komputasi teknik dari saya, mahasiswa bernama Mukhtar. Tugas besar komputasi teknik ini tentang pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah di daerah Jakarta. Nah, latar belakang eh, dari kenapa diambilnya tugas besar ini adalah karena sampah merupakan bahan eh, masalah yang terjadi eh, polemik di daerah Jakarta karena semakin bertambah jumlah penduduk maka otomatis jumlah sampah akan semakin bertambah. Nah, hal itu diungkapkan oleh Hadi Wiyoto pada tahun 1983. Salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah yang semakin besar pertumbuhannya adalah dengan memanfaatkan sampah itu sendiri menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Di negara-negara maju, pemanfaatan sampah sudah sangat baik. Presentasi sampah yang sudah dimanfaatkan mencapai 90%, bahkan di negara Swedia sampai harus mengimpor sampah. Di tugas ini berusaha untuk memprediksi potensi jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta beberapa tahun ke depan dan berapa banyak bank sampah yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sampah ini sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ini deskripsi permasalahan. Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul, angkut, dan buang. Dan andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Landfilling itu adalah dipendam, sampahnya dipendam. Metode yang digunakan adalah dengan mencari data sampah di daerah DKI beberapa tahun terakhir. Kemudian dari data tersebut kita olah dengan komputasi numerik, dihitung dengan MATLAB untuk mendapatkan sebuah persamaan yang bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira jumlah sampah beberapa tahun yang akan datang berapa gitu. Kemudian dari persamaan itu, dari hasil prediksi sampah itu, kemudian kita bisa memprediksi eh, kira-kira bank sampah yang dihasilkan itu berapa dari data-data yang kita cari, kemampuan sebuah bank sampah dalam mengolah sampah itu berapa, terus jenis sampah yang dihasilkan, kira-kira dari jenis sampah yang dihasilkan yang bisa dimanfaatkan berapa, terus eh, untuk mendirikan bank sampah itu kira-kira berapa modal awal, kemudian keuntungannya apa aja nanti. Kemudian landasan teori dan studi literatur. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu dari paradigma kumpul, angkut, buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang, pemanfaatan kembali sampah atau lebih dikenal dengan sebutan reduce, reuse, dan recycle melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram. Salah satu solusi yang mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Nah, ini kira-kira alur pengolahan sampah oleh bank sampah. Kita bisa lihat perbedaan kalau dulu dari sumber sampah dikumpul, dipindah, diangkut, kemudian dibuang. Kalau sekarang sampah dipilah-pilah, mana sampah organik, mana sampah non organik, mana yang residu, mana yang layak jual dan bisa dijadikan kerajinan. Kemudian dari sampah-sampah yang sudah dipilah, tergantung sampahnya itu sampah apa, nanti kita eh, jadi jadikan apa. Kalau sampah organik kita bisa jadikan kompos, kalau sampah yang anorganik bisa dijadikan bahan-bahan kerajinan atau mungkin didaur ulang. Kalau misalkan yang residu bisa menjadi diolah lagi, dibuang.
Kemudian nah, dari sampah-sampah yang sudah diolah bisa dijadikan pupuk untuk tanaman sehingga bisa bermanfaat. Dari pupuk itu bisa menghasilkan eh, rupiah, dan dari sampah-sampah yang diolah menjadi bahan kerajinan bisa didaur ulang sehingga bisa dijadikan bahan yang bisa dijual. Model komputer dan simulasi. Model komputasi yang digunakan adalah perhitungan numerik dengan menggunakan MATLAB. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa data yang diambil adalah data sampah DKI Jakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Kemudian dibuatkan simulasinya sehingga bisa memprediksi jumlah sampah pada tahun tertentu. Dari data jumlah sampah tersebut kita bisa memprediksi jumlah sampah yang bisa diolah untuk bisa menghasilkan, kemudian memprediksi jumlah barang yang dibutuhkan di DKI Jakarta sehingga bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi warga dan pengelolanya. Ini adalah program MATLAB yang dibuat untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, dan ini adalah hasil dari running program. Contoh, kita ingin mengetahui sebelumnya sudah dilakukan running untuk bisa menghasilkan plot diagram linear untuk data sampah ini. Kemudian dari data itu kita masukkan kira-kira tahun berapa kita ingin tahu. Dari contoh ini kita ambil tahun 2015. Dari sini bisa didapatkan kira-kira hasil dari running program. Dapatkan jumlah sampah pada tahun 2015 adalah sebanyak 33.089 kg per hari dengan perkiraan komposisi sampah seperti pada gambar. Dengan jumlah sampah tersebut kita anggap dibagi rata pada seluruh kecamatan di Jakarta, yaitu ada 44 kecamatan, dengan asumsi setiap kecamatan memiliki satu bank sampah. Tiap-tiap bank sampah akan mendapatkan omset sebesar 315.000 per hari. Dalam sebulan diperkirakan sekitar 9 juta rupiah. Perhitungan ini tentunya akan dibagi lagi untuk operasional, gaji karyawan, dan nasabah dari bank sampah. Kemudian kesimpulan dan saran. Kegiatan bank sampah merupakan suatu alternatif yang baik untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta. Pengelolaan bank sampah melibatkan peran serta warga, sehingga dibutuhkan kesadaran dari warga untuk bisa menjalankan program ini dengan baik. Pengelolaan bank sampah yang baik akan memberikan keuntungan baik bagi pengelola maupun bagi warga yang menjadi nasabah dari bank sampah tersebut. Sekian mungkin untuk presentasi saya saat ini. Mudah-mudahan tugas besar ini bisa bermanfaat, dan mungkin kalau ada penyempurnaan mungkin saya akan bersempurnakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.